Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya mau minta maaf untuk yang video yang pertama itu dia nggak sampai akhir ya, karena biasa ini memori di laptopnya itu nggak nggak cukup, makanya langsung kayak gitu, jadi kepotong di akhir. Semoga yang ini enggak sih ya. Tapi kan ada hitungannya, itu tinggal jumlahin aja sih bagian bawahnya, gitu aja sih palingnya. Semoga bisa dipahami. Maaf juga nggak closing pas di akhirnya gitu. Sekarang ini yang kita masuk ke part 2. Jadi 20 yang sebelumnya 20 soal, yang sekarang ini 20 soal lagi gitu. Oke, langsung aja ya. Ini mulai dari sini. Jadi ada S-nya ini sebentar. Oke. S ini berarti ini himpunan semestanya ya, dari A sampai H. Udah gitu anggota A itu adalah A, B, C, D, E, dan anggota B itu adalah B, C, D, F. Yang diminta adalah A irisan B tapi komplement. Step pertama itu adalah cari A irisan B dulu. A irisan B itu kayak gimana sih? Jadi A irisan B itu dia yang ada di A sama di B tapi samaan anggotanya. Berarti ada B, ada C, ada D ya, B, C, D. Nah, makanya ditulisnya di sini B, C, D. Pokoknya yang sama aja. Nah, A irisan B komplement itu berarti yang beda. Jadi selain B, C, D tapi ada di S. Jadi B, C, D-nya coret. Nanti tinggal A, E, F, G, A, E, F, G, H. Kayak gitu. Gampang ya. Lanjut. Bentar. Oke, yang kedua kayak gini. Jadi ada 60 orang pelamar mengikuti tes tulis dan wawancara. 32 lolos wawancara, 48 lolos tes tulis. Jadi kalau misalnya biar dia lolos masuk ke perusahaan itu harus lolos dua-duanya. Nah, kalau misalnya digambarin itu dia jadinya kayak gini. Jadi ini yang wawancara tuh yang W. Terus yang tertulis ini 48. Yang X ini adalah irisannya, yang dia lolos dua-duanya, lolos wawancara, lolos tertulis gitu. Dan 6 yang tidak ikut tes sama sekali. Oke. Nah, sebenarnya rumus untuk ini tuh masuknya kan ke diagram Venn ya, ke himpunan. Nah, untuk total semuanya itu adalah biasanya ya, ini dianggapnya sebagai W. Nanti anggota W ditambah anggota T, nanti dikurangi yang ikut keduanya, atau udah gitu ditambahin sama yang tidak ikut keduanya. Ditambah ya, bukan dikurangi. Jadinya 32 ditambah 48 kurangi X ditambah 6. Nah, nanti X-nya pindah ke sini aja, 60-nya pindah ke sini. Jadinya 32 tambah 48 tambah 6, udah gitu nanti dikurangi 60. Nanti 86 kurangi 60 itu 26. Gitu ya, berarti ada 26 yang lolos, yang masuk ke sebagai karyawan perusahaan, karena emang 26 orang ini dia lolos wawancara dan lolos tertulisnya gitu ya. Oke, lanjut. Maaf ya, ini agak-agak ngebut kita. Oke, lanjut. Ini nilai K merupakan penyelesaian dari ini. Oh, berarti nanti nilai K-nya itu sama dengan nilai X-nya ya. Oke, di sini kan ada 5 dikali 7X min 4 sama dengan min 3 dikali min 9X plus 12 plus 8. Kalian kalikan dulu. 5-nya kali 7X, terus 5-nya dikali min 4. Ini kali pelangi ya. Min 3-nya kali min 9X, min 3 kali 12, udah gitu ditambah 8. Nanti ini 5 kali 7X kan 35X, 5 kali min 4 min 20. Terus min 3 kali min 9X 27X, min 3 kali 12 itu min 36 plus 8. Nanti yang sama-sama X di ruas kiri, yang gak ada X nya di ruas kanan aja. 35, 27 nya pindah ke sini jadi negatif ya. 35X min 27X, yang min 20 pindah ke sini jadi positif. Min 36 tambah 8 tambah 20. Berarti 8X sama dengan min 8, X nya adalah min 8 bagi 8 min 1. Karena X sama dengan K, yang diminta adalah K min 7. Berarti sama aja kayak min 1 dikurang 7, jadinya min 8 gitu ya. Oke, lanjut. Oke, jarak antar kota A dan B dapat ditempuh dengan mobil 90 km. Jadi kalau 90 km dia 2 jam setengah.
Tapi kalau 60 km dia butuh waktu berapa? Logikanya gini, kalau seandainya kita mengendarai 90 km per jam, itu kan posisinya dia lebih cepat ya, itu 2,5 jam. Kalau 60 km kan berarti dia lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih slow gitu. Nah gimana waktunya yang dibutuhkan? Nah gini sih sebenarnya analisisnya. Jadi kalau 90 ke 60 kan dia turun nih. Nah tapi kalau seandainya 2,5 jam, kalau mau ke bawahnya dia harus naik kan, pasti waktunya yang dibutuhkan untuk 60 km per jam itu malah lebih banyak gitu, makanya dia naik. Nah ini namanya perbandingan tidak senilai. Aduh, aduh, oke. Nah kalau perbandingan tidak senilai cukup kalikan lurus. Jadi 90 dikali 2,5 baru nanti dibagikan 60. 90 kali 2,5 dibagi 60, nanti nolnya habis. 9 sama 6 nya sama-sama bagi 3 jadi 3 sama 2. 3 nya dikali 2,5 dibagi 2, nanti dapatnya 3,75 jam. Cuma 3,75 jam itu kan sama aja kayak 3 ditambah 0,75 kan. Nah 0,75 jam ini gimana caranya? Kalau mau ngitung menitnya, tinggal 0,75 jam dikali 60, nanti dapatnya 45 menit. Kenapa 60? Karena 1 jam 60 menit. Jadi nanti kesimpulannya dapat 3 jam 45 menit. Kalau seandainya misalkan di sininya cuma 3 doang atau 4 doang hasilnya, ya udah nggak usah diubah-ubah ke menit lagi. Ini kenapa dihitung 0,75-nya, karena mintanya ada dalam menitnya gitu. Tapi kalau seandainya udah dalam bentuk bulat ya udah berapa jam doang gitu ya. Oke, lanjut. Agak-agak ngebut ya. Oke, Fast and Furious. Oke, di sini yang diminta adalah keliling bangun. Kalau keliling bangun tuh anggap aja kalian lagi muterin si lapang berbentuk ini, tapi di sisi-sisinya aja. Jadi sama aja kayak AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EA ya. Nah, cuma yang masih kosong-kosong nih AB ya. Terus DE juga belum ketahuan. EA mah ada ya 10 ya. EA 10, terus BC udah ketahuan 8, CD juga 10. Nah, gimana cara ngitung AB? Sebelum nyari AB, kita nyari dulu buat ED deh. Tapi ED ini kita butuh AF di sini nih. Kan ED itu sama aja kayak AC. AC itu pertambahan AF dan FC. FC-nya udah tahu nih 9, cuma AF-nya belum ketahuan. Nah, kalau sana dibikin segitiga kayak gini, nanti dia ngebentuk segitiga kayak gini. Kalau di sininya nanti segitiganya sebelah sini nih. Nah, di sini 8, di sini 10, di sini berapa? Gitu. Nah, nanti pakai Pitagoras. Triple Pitagoras juga bisa. Pokoknya nanti yang miring dikurangi sama tinggi kuadrat. Jadi nanti hasilnya akar 36, nanti hasilnya adalah 6. Nah, ada gitu. Apa sih ya? Yang belum apa sih? ED ya? Oh, ED. Kalau ED berarti jumlah dari AF ditambah FC. Jadi 6 ditambah 9, jadinya 15. Ini AF tambah FC ya. Nah, untuk AB-nya itu karena kita udah tahu dari AC ini ada 15, nanti bikin segitiganya di sini. Kayak gini nih. Ini segitiganya nanti jadi kayak gini. Di sini 15, di sini 8, di sininya berapa? Kalau pakai rumus Pitagoras yang ini, kalau triple Pitagoras nanti juga langsung ketahuan 17 gitu ya. Udah deh, tinggal dimasukin AB-nya 17, D-nya 15. Nanti hasilnya kalau dijumlahin adalah 60 cm gitu ya. Lanjut ke sini. Oke. Jadi di sini ini agak-agak burem. Sudut 1 sama dengan sudut 4. Sudut 1 ini nih sama dengan sudut 4. Kenapa? Karena dia saling bertolak belakang. Dan sama dengan sudut 5. Karena sudut 5 ini sehadap dengan sudut 4. Oke. Di sini katanya nomor satunya itu adalah 100. Ya udah berarti sama-sama 100 nanti semua. Yang 1, 4, 5, 100. Sudut 2 itu katanya 115. 115 nih di sini. Nah, ada gitu. Untuk nyari sudut 6 kan di sini tuh dia membentuk garis lurus ya. Nah, untuk sudut 6-nya ini berarti bisa dihitung dengan cara 180 dikurangi 115. Nanti dapatnya 65 derajat. Nah, untuk
sudut 3, satu segitiga ini nih, kalau dijumlahin sudutnya adalah 180. Kita udah punya sudut 5 dan sudut 6. Makanya tinggal 180 dikurangi sudut 6 ditambah sudut 5. 180 dikurangi 65 ditambah 100. 180 kurang 180 dikurangi 165, nanti hasilnya adalah 15 derajat. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Lebih cepat ya. Oke. Nah, kalau ini cuma diminta baca aja sih. Oke, jadi di sini ada perbandingan vaksin COVID-19 Sinovac dan AstraZeneca. Nah, yang dimintanya, aduh ketutup, Beb. Berdasarkan data di atas, jika Pak Amir umurnya 66 tahun nih, maka sebaiknya adalah cari informasi yang ada umurnya di sini. Sebenarnya kan banyak nih informasinya, langsung aja cari yang ada umurnya. Ada usia penerima nih. Langsung fokus ke sini. Usia penerimanya itu di sini ada 18 sampai 59, BPOM izinkan untuk lebih dari 60. Terus di sini kurang dari 65 tahun atau 18 sampai 64 tahun. Berarti kira-kira Pak Amir ini yang umurnya 66 tahun boleh vaksin apa enggak? Atau boleh vaksin tapi salah satu vaksin atau gimana? Karena di sini ada keterangan lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun tuh 80 tahun juga bisa. BPOM mengizinkan itu untuk si Sinovac ini. Nah, makanya jadi yang Pak Amir ini cuma bisa divaksin dengan vaksin Sinovac saja. AstraZeneca nggak bisa gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, ini dia dimintanya adalah banyak segi 6 pola urutan ke-20. Ini kan dimintanya segi 6-nya ya. Berarti kalau ini kan 1, 2, terus yang ini ada 4 ya. Pola 1 ada 2, pola 2 ada 4, pola 3 ada 6, pola 4 ada 8 loh. Ini kayak angka genap ya, atau dibilangnya kan pola genap. Pola genap itu rumus untuk suku ke N-nya itu adalah 2N. Anggap aja coba masukin suku ke 1, berarti N-nya 1 jadi 2 kan. Kalau 2 jadi 4 gitu. Nah, kalau pola ke-20 berarti tinggal 2 dikali 20. Nanti hasilnya adalah 40. Gitu ya. Lanjut. Nge-rap ya, sumpil. Oke. Di sini ada fungsi. Fungsinya ini sederhana banget. Ada fungsi fx sama dengan 2x plus 5, yang diminta adalah f min 3. Di sini kan harusnya dalam kurungnya x, tapi di sini min 3 kan. Jadi x-nya diganti min 3. Jadinya 2 dikali min 3 ditambah 5. 2 kali min 3 kan min 6 ya. Min 6 tambah 5, min 1. Gitu ya. So easy, right? Okay. Next. Sebidang tanah harganya 75 juta. Dan katanya diperkirakan mengalami kenaikan konstan per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Perkiraan harga tanah tersebut dalam waktu 3 tahun kemudian adalah, gimana cara ngitungnya? Nah, berarti tahun pertama, misalkan nih harga awalnya adalah 75 juta. Sorry banget ini rumek ya. Harga awalnya 75 juta, nah tahun pertama berarti dia bakal naik konstan kan, jadi tambah 300, nanti 75 juta 300. Tahun keduanya nanti 75 tambah 300 lagi yang tadi yang ini, jadinya 75 juta 600 ribu. Tahun ketiga yang tinggal tambahin lagi, sorry ini 75 juta 900 ya, jadi jawabannya yang C gitu ya. Oke, lanjut. Gimana sih? Oke, kita masuk ke perhitungan volume. Oke, karena di sini ada 2 bangun, yang pertama ada balok, yang kedua ini ada prisma, makanya volume total ini ya. Total. Volume total. Volume totalnya itu adalah volume balok ditambah volume prisma segitiga. Rumus volume balok itu adalah P kali L kali T. Kalau volume
prisma segitiga itu adalah luas alas kali tinggi. Cuma karena alasnya bentuknya itu segitiga, ini bentuk alasnya nih, karena alasnya segitiga makanya pakai luas segitiga, setengah alas kali tinggi dikaliin sama tinggi prismanya. Oke, P kali L kali T, panjangnya berarti yang ini, lebarnya yang ini, tingginya yang ini, jadinya 150 kali 72 kali 72. Udah gitu nanti ditambah gini deh biar nggak bingung nanti ngitungnya. Nah, nanti setengah lebarnya di sini 72 dikali 48 itu ini yang ini ya, ini 72, terus 48 itu tinggi segitiganya. Jadi setengah kali 72 kali 48 baru nanti dikali sama tinggi dari prismanya 150 gitu. Nanti segini 777.600 ditambah 259.200 nanti dapatnya 1.036.800 cm kubik gitu ya. Oke, lanjut. Terus oke, di sini soalnya soal statistika ya. Jadi dalam suatu ruangan terdapat 9 orang anak nih. Rata-ratanya 55. Terus nambah lagi 3 orang yang rata-ratanya 65. Bukan jadi rata-ratanya 65 ya, tapi 3 orang yang rata-ratanya 65. Makanya ngitungnya jadi gini. Untuk ngitung dulu jumlah nilainya, maksudnya jumlah si ini ya, kilogramnya. Jadi untuk 9 orang ini nanti dikali 55, nanti dapat 495. Nah, 3 orang ini bergabung dengan rata-ratanya 65, berarti dia juga punya jumlah sendiri. 3 dikali 65 itu adalah 195. Kalau dijumlahin nanti dapat 690. Yang diminta adalah berat rata-rata seluruh anak. Karena tadinya 9 terus ditambahin 3 orang, jadinya ada 12 orang. Ya udah, nanti 690 dibagi 12 hasilnya adalah 57,5 gitu ya. Lanjut. Tetangga ngemusik mulu. Sorry ya kalau sana emang ada suara yang bocor. Oke, di sini juga baca lagi ya. Masuk lagi bacaan. Oke, di sini soalnya adalah perhatikan infografis di atas berdasarkan informasi tersebut. Pernyataan yang tidak benar. Yang tidak benar. Oh, oke. Kita masuk yang A. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah usia produktif. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah usia produktif. Kita lihat di sini usia produktifnya adalah 70,72%. Berarti benar ya. Berarti yang A benar. Oke. Terus yang A benar, yang kedua, banyak penduduk yang masuk dalam komposisi Gen Z adalah 75,49. Gen Z itu adalah 27,94% dengan jumlah pada tahun 2020 adalah 270,20 juta. Nah, berarti ngitungnya adalah 27,94%, nanti dikaliin sama 270,2. Nanti dapat adalah 75,49 juta. Bener nih, B. Sekarang yang C. Gen Z merupakan komposisi paling banyak dari penduduk Indonesia. Gen Z komposisi paling banyak. Berarti yang bener ya, karena dia 27. Sini 25, 21. Jadi bener ya. Yang C bener, yang sekarang yang D. Banyak penduduk dalam komposisi milenial adalah 90 juta. Kalau dihitung, milenial itu kan 25,87. Nah, nanti 25,87 nanti dikali 270 itu hasilnya nggak nyampe 90. Cuma 69,9 juta gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut. Oke. Ini kah? Oke, kita masuk ke perpangkatan. Oke, kalau sifat-sifat perpangkatan kan banyak ya sebenarnya. Nah, ini cuma ada pangkat, terus nanti dikalikan dengan bilangan pangkat lagi, udah gitu dipangkatkan lagi. Nah, fokus dulu ke yang angka pangkat dipangkatin lagi. Jadi min 3-nya kali min 2 dulu, 4-nya dikali min 2 dulu. Nantinya dapat 4 pangkat 6 dan 2 pangkat min 8. Nah, agar bisa pangkatnya dijumlah, itu basisnya harus sama. Basis tuh angka sini nih, angka utamanya. Kalau 4 nanti bisa diubah nih jadi 2 pangkat 2. Terus nanti dikali 2 pangkat min 8. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi, jadinya dikali ya.
nantinya 2 pangkat 12 nanti dikali sama 2 pangkat min 8. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, jadi 12 ditambah min 8. 12 kurang 8 sama dengan 4 ya. 2 pangkat 4 adalah 16 gitu ya. Oke. Lanjut. Ini bab tentang akar ya. Ada akar 27 ditambah akar 48 dikurangi akar 12 ditambah 2 akar 3. Nah, nanti ini biasanya kalau misalnya udah ada bentukan akar 3-nya gini, berarti dia yang paling terkecil lah intinya. Nah, akar 27-nya ini bisa nih dijabarin. Jadi nanti 9 kali 3, yang 48-nya 16 kali 3, yang 12-nya 4 kali 3. Pokoknya harus mengandung angka kuadrat. Bisa 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang akar 9 ini kan kalau diakarin itu 3 ya, makanya jadi 3 akar 3. Yang akar 16 juga jadi 4 akar 3. Dan gitu yang akar 4 juga jadi 2 akar 3, nanti ditambah 2 akar 3. Sebenarnya ini bakal habis sih. Habis. Atau kalau enggak akar 3-nya dikeluarin nih kayak gini, jadi nanti tinggal angka-angka depannya aja ditambahin. 3 ditambah 4 ditambah min 2 ditambah 2. Min 2 tambah 2 kan habis nih. Tinggal 3 tambah 4 adalah 7. Jadinya 7 akar 3. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Kan kalau misalnya di pecahan itu nggak boleh ada akar kan. Nah, di penyebutnya itu nggak boleh ada akar. Nah, si akarnya ini boleh dihilangkan dengan cara rasionalisasi gitu ya. Cara rasionalisasi itu adalah mengalihkan dengan angka sesamanya tapi berbeda tanda, lawannya gitu. Jadi kalau akar 3 min 2, jadi nanti dikalinya akar 3 plus 2. Di sini juga akar 3 plus 2 gitu ya. Kita clear dulu ya. Oke. Akar 3 plus 2 sama akar 3 plus 2. Nah, nanti ininya biasa ya, dikaliin ke sini. Jadinya gini, 2 dikali akar 3 plus 2, udah gitu. Kalau untuk ini, kalau misalkan ada A plus B dikali A min B, itu nanti bisa diringkas jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, mau dia plusnya di sini, mau minnya di sini sama aja ya. Nah, nanti jadinya akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah, nanti kalau dikaliin kan dia masing-masing ke sini ya. Nah, jadi nanti 2 akar 3 plus 4 per akar 3 kuadrat itu 3, 2 kuadrat itu 4, 3 kurang 4. Nanti 2 akar 3 plus 4 dibagi min 1, jadinya min 2 akar 3 min 4 gitu ya. Wow, udah nomor 16. Oke, yuk. Oke, ini tentang kongruen. Kongruen itu kan berarti sama panjang, sudutnya sama, bentuknya sama kayak gitu ya. Ini sebenarnya sama, cuma beda ininya aja, beda letaknya aja. Yang ini dijungkir gitu. Nah, kalau seandainya dibikin persamaannya jadi gini, nanti sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, sudut D sama dengan sudut S. Nah, terus ada sifat kalau di segi 4, karena ini ya, trapesium masuknya segi 4. Jadi dia itu kalau seandainya sudut-sudut yang tetanggaan gini nih dijumlah ini nanti 180 jadinya. Bukan yang ini ya, tapi yang tetanggaan yang ini. Bukan yang ini nih. Bukan yang ini. Oke. Nah, itu kalau dijumlahin hasilnya 180 nih. Berarti B sama C itu sama dengan 180. Kenapa harus C sih? Karena dia nyarinya R kan. R ini kan sama dengan C. Nah, makanya melibatkan B dan C. Nah, B-nya ini 40, sudut C-nya belum ketahuan, tapi hasilnya ada 180. Sudut C-nya berarti 180, 40-nya pindah ke kanan. Jadi kurang 40, 180 kurang 40, nanti sudut C-nya adalah 140 derajat. Karena sudut C itu sama dengan sudut R, maka nanti hasilnya adalah 140 derajat, gitu ya. Oke. Lanjut. Makin sini makin rumit ya. Oke, kalau ini dia bahasannya tentang kesebangunan. Jadi Pak Ahmad ini punya pekarangan nih, bentuknya persegi panjang. Pekarangannya yang ini nih, yang gede ini nih. Ini pekarangannya. Terus katanya di tengah-tengah mau dibikin kolam, tapi dia yang sebangun gitu. Nah,
Kalau sebangun kan berarti biasanya perbandingan panjangnya sama gitu ya, sudutnya juga sama. Nah, katanya panjangnya, aduh ketutup, panjang si tamannya, panjang si pekarangannya itu 36, lebarnya 12. Oke. Kalau panjang tamannya itu adalah 30. Karena sebangun pasti nanti perbandingannya gini. Terserah sih mau ukuran panjang ukuran ukuran panjang pekarangan per panjang taman, mau pekarangan per taman atau taman per pekarangan. Kalau aku biasanya sukanya ngambilnya yang kecil dulu gitu. Jadi nanti yang taman per pekarangan, jadi nanti panjang per panjang itu sama dengan lebar per lebar, tapi taman per pekarangan gitu. Nanti yang ini 30 per 36 itu sama dengan X per 12. X ini maksudnya lebar dari si taman gitu. Nah nanti ini tinggal kali sini aja, 30 kali 12 itu 360. X nya kan nanti sendirian nih, tinggal 360 bagi 36, X nya adalah 10. Oke, kan dimintanya adalah luas lintasan lari, karena di pinggir-pinggir si tamannya itu dijadiin lintasan lari. Nah lintasan larinya ini berarti sama aja kayak luas pekarangan nanti dikurangi sama luas taman. Luas pekarangannya yang tadi yang paling luar banget berarti 36 dikali 12, terus nanti yang luas tamannya yang kecilnya 30 dikali 10. Udah deh, nanti dapat 432 dikurangi 300 hasilnya 132 meter persegi gitu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke tabung. Oke, jadi mau bikin tempat pensil nih, tapi dari 2 kaleng susu bekas ya. Udah gitu dia ternyata jari-jarinya ini dia 5 cm. Terus tingginya itu ternyata 20 cm. Luas kertas minimal yang dibutuhkan untuk menghias 2 kaleng adalah, karena hiasannya dilihat-lihat sih cuma selimutnya doang, bawahnya nggak usah dibikin ya, apalagi atasnya udah jelas udah ada isi ininya ya, jadi cukup yang bagian selimutnya aja. Jadi kita cari luas selimut tabung. Rumus luas selimut tabung adalah 2 pi RT. Pi nya berapa? Karena R nya 5, pi nya pakainya 3,14, makanya 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali tingginya 20, nanti dapat 628 cm. Itu untuk 1 kaleng. Kalau 2 kaleng berarti tinggal dikali 2 dikali 628, jadi 1256 cm persegi gitu ya. Yeay, satu lagi, alhamdulillah. Kirain mau ini sahur sambil nemenin kalian belajar. Gimana sih, kebalik ya. Yang terakhir ini adalah kubahnya bentuknya setengah bola gitu ya. Karena mau ngecat kubah, sebenarnya bisa dalamnya juga sih, tapi ini yang lagi diomongin adalah yang kubah yang luarnya aja. Nah sebuah kubah nih bentuknya setengah bola. Nah di luar kubahnya itu mau dicat. Berarti sama aja kayak ngitung luas. Kalau ngecat itu kan permukaannya doang ya, bukan luas gitu ya. Bukan volume gitu. Nah ya udah, berarti ngitung luas permukaan setengah bola. Rumus permukaan bola itu kan 4 pi r kuadrat. Tapi karena setengah bola makanya dikali setengah, jadinya 2 pi r kuadrat. R-nya berapa? Dari sini ke sini kan dia 14 meter. Berarti sama aja R-nya itu adalah 14 bagi 2. Jadinya 7 ya, 7 meter. Nah, nanti R-nya jadi 7, jadi 22. Nanti karena R-nya 7, pi-nya pakai 22 per 7. Nanti 2 dikali 22 per 7, dikali 7 dikali 7. Nanti dapat 308 meter persegi nantinya ya. Nah, terus jumlah kalengnya gimana? Yang didapat itu tuh maksudnya gini. Jadi kan per setiap 44 meter persegi itu butuh 1 kaleng. Kalau 308 jadinya butuh berapa kaleng? Ya udah tinggal dibagi kan. 308 dibagi sama 44. Nanti dapat 7 kaleng gitu. Alhamdulillah udah nyampe 20 soal. Semoga penjelasannya kan kalau misalnya di YouTube bisa di skip ya, bisa diulang-ulang lagi gitu ya. Atau bisa di
speednya bisa dikurangin gitu. Mungkin kalau emang ngomong aku udah kayak nge-rap gitu ya. Gitu aja paling. Soalnya yang pertama kan itu udah 47 menit, yang ini juga udah sekitar 30 menitan. Semoga nggak bikin nggak bikin kuota kering ya. Gitu aja paling ya. Semoga UAS besok, bagi yang UAS gitu ya, bagi yang menjalankan, diberi kelancaran, semoga fokus dan apa ya, setelah belajar ini menjadi paham gitu. Jadi pas ngerjain juga merem juga bisa, nggak deh, nggak usah merem, ngitungnya jadi bisa lah, intinya kayak gitu. Apa ya, intinya lakukan yang terbaik, versi terbaik kamu. Meskipun emang biasanya mungkin ada di mindset kalian bilangnya, aduh, emang udah dasarnya emang nggak bisa matematika. Nggak ada bahasa kayak gitu, nggak ada yang bisa menjudge emang dasarnya nggak bisa matematika. Bukan dasarnya nggak bisa matematika, tapi karena kamu males gitu. Semua juga bisa kalau seandainya kita belajar gitu ya, meskipun ini agak-agak mepet ya, tapi semoga bisa maksimal untuk besok ya. Semangat. Gitu aja paling, udah 31 menit. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.